Jadi yang dimaksud sample order itu seperti ini, dia eh, dari PT Hanes langsung, dari PT Hanes Brands selaku bapak perusahaan DC Champion. Di sini tertulis halo bro, balik lagi bersama gua di channel Nyaman Ki Reviews. Kali ini gua pengen bahas soal reverse sweep. Nah, tapi sebelum masuk ke videonya, gua pengen ngucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Karena kan kita tahu sendiri sekarang corona mulai aktif lagi atau merambah lebih gila lagi, lebih ganas lagi. Nah, jadi buat kalian tuh stay safe, jangan keluar rumah jika nggak perlu. Kalau misalkan mengharuskan untuk keluar rumah, beraktivitas di luar, tetap menggunakan masker dan jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Oke, jadi gua mau bahas soal reverse sweep nih. Kenapa reverse sweep? Karena ternyata setelah gua cross check dan ada beberapa juga yang gua lihat di grup Facebook di Champion itu, mereka masih bingung tentang reverse sweep, mana yang original, mana yang fake-nya. Terlebih lagi mengenai sizing dari si hoodie reverse sweep ini. Bang, ini sama size-nya small, tapi kenapa yang ini lebih besar dan kenapa yang ini lebih kecil? Kayak gitu. Nah, jadi gini bro, gua di sini udah punya beberapa reverse sweep, mulai dari grade A sampai grade C. Apa aja perbedaannya? Simak video berikut. Jadi ini hoodie reverse sweep yang grade C. Ini grade A dan yang ini grade B. Nah, jika kalian penasaran apa aja perbedaannya, bakal gua jelasin satu persatu. Dimulai dari yang grade A dulu. Jadi kalau yang grade A ini, dia dari sampel pabrik itu lengkap dengan price tag di luar, menggunakan polybag bawaannya. Ini udah ready ekspor berarti ya. Dan di dalamnya terdapat hang tag yang ada price tagnya juga. Jadi double price tagnya, ada yang ada di luar dan di dalam juga. Itu yang grade A. Kalau yang grade B seperti ini. Nah, ini yang biasanya keluar sisa ekspor tuh seperti ini. Kalau yang untuk sisa ekspor atau produksi lebih, si labelnya dicoret kayak gimana gitu, vertikal ataupun horizontal tuh kayak gini. Inilah yang dibilang grade B. Tapi kenapa bang, kok masih ada hang tagnya kayak gini? Nah, ini gue jelasin lagi ya, sekali lagi. Jadi fungsi hang tag itu di pabrik hanya untuk menandakan ini bahwa ini adalah barang baru. Jadi biar istilahnya itu biar cepat keluar juga, biar cepat laku juga gitu kan. Untuk yang sisa ekspor. Jadi untuk menandakan bahwa sisa ekspor ini barang baru, betul-betul baru, alias bukan second ya. Jadi dipakailah hang tag, ditempelkan seperti ini. Cuman dia tetap nggak ada price tag, ngerti nggak? Jadi hang tag tanpa ada price tag itu tidak bisa dibilang hoodie resmi atau bisa masuk pasar resmi, itu nggak bisa karena tidak adanya price tag yang mengharuskan mereka itu nantinya kena pajak, bea cukai dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya ini nggak ada apa-apanya artinya sebenarnya, tapi untuk menandakan bahwa ini barang baru kayak gitu. Dan ya kita juga pasti tahu lah sebagai pembeli mana yang baru, mana yang second itu kita pasti tahu meskipun nggak ada hang tagnya gitu kan, karena nggak semua juga dikasih hang tag kayak gitu. Dan kalian harus ingat juga yang namanya hoodie sisa ekspor atau barang lebih itu pasti ada cacatnya, pasti, nggak mungkin nggak. Kayak misalkan ada jahitan yang mencong entah itu bagian terlihat, di bagian yang terlihat di seperti di tangan di sini, ataupun di bagian di bawah atau di belakang yang sama sekali nggak terlihat, itu pasti ada yang mencongnya jahitannya itu. Nggak, jadi istilahnya kalau misalkan sisa ekspor itu udah pasti, kalau nggak grade B yaitu apa ya grade C. Ya, kalau grade A yang seperti ini udah nggak mungkin ada sisa ekspornya, ini udah pasti lolos ekspor. Kalau misalkan yang sisa ekspor atau barang lebih kayak gini udah pasti ada cacatnya gitu. Kayak ada contoh lain, ini grade B nya, di sini dia ada reject hole kecil seperti ini. Nah, jadi kalian harus mulai terbiasa dengan barang sisa ekspor yang ada bolong seperti ini, atau misalkan sablonnya ada crack sedikit, bordirnya agak mencong, atau jahitan yang salah-salah sedikit, itu harusnya wajar karena itulah sisa ekspor kayak gitu.
Nah jadi gue kadang suka bingung sama ada transaksi kayak misalkan percakapan si seller sama si buyer. Nah si buyernya ini dia tidak terima barangnya, misalkan ada reject atau apapun. Yang gue bingung gini, kenapa sellernya nggak bisa ngejelasin? Padahal kalian di situ harusnya bisa jelasin sebagai seller bahwa barang yang kalian jual itu adalah real sisa ekspor. Itulah alasan kenapa ada reject kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan kalau mau barang yang sempurna tanpa adanya reject sama sekali, harusnya kalian beli yang resminya langsung di store kayak gitu. Tapi bang, misalkan ini rejectnya keterlaluan, ada misalkan bolongnya gede, atau misalkan ada noda yang gede banget tapi nggak bisa hilang kayak gitu. Nah itu urusan sellernya harus tanggung jawab. Kayak misalkan dia harus menerima refund dari si pembeli ataupun dan lain-lain lah, kayak gimana itu tergantung kebijakannya mereka juga. Nah jadi kenapa barang seperti itu tetap keluar? Karena gini, kalau di pabrik orang yang beneran main real sisa ekspor itu tidak akan heran. Itu udah hal lumrah mendapatkan barang-barang grade C seperti ini. Ini barang grade C ya. Jadi nggak bakalan aneh. Mereka tuh kayak ya udah ngewajarin aja resiko main sisa ekspor yang asli kayak gitu. Jadi daripada gua dapet barang bagus misalkan daripada KW gitu kan, gua lebih baik dapat grade C tapi yang penting original jelas. Kayak gitu, intinya kayak gitulah. Jadi ini yang grade B dan ini yang grade C nya. Nah ini yang grade C ini, dia kenapa si benangnya ini berwarna hijau stabilo kayak gini. Jadi ini gua dapet grade C ini yang vintage wash. Ini yang harus di washing terlebih dahulu. Nah jadi semua hoodie champion yang di washing itu awalnya berwarna natural. Natural itu bukan warna putih, tapi warna broken white seperti ini. Warna putih tulang atau putih gading gitu ya, bukan putih murni. Nah jadi semua menggunakan warna seperti ini. Kemudian di pabrik itu mulailah dipasang dengan benang berwarna-warni. Misalkan dia mau dicat atau mau di washing warna hijau stabilo, berarti benangnya harus hijau stabilo. Karena kan benang mau dicelupin, mau kayak gimana pun, disemprot mau kayak gimana pun gak bakalan berubah warnanya. Nah jadi benangnya di stabilo dia bakal berubah jadi stabilo ataupun seperti ini. Nah ini ini tadinya juga sama seperti ini, tapi dia benangnya menggunakan warna yang brown. Benangnya menggunakan brown. Aduh ada petir, sorry. Pakai lanjut. Nah ini menggunakan warna petir lagi kan, warna brown dan hasil jadi seperti ini. Jadi warna brown juga dicat di washingnya. Nah, sama halnya dengan yang hoodie ini. Dia pakai benang brown dan lihat di chain stitchnya juga warna brown, warna hijau stabilo, warna hijau stabilo. Dan ini lihat kalian, hang tag-nya masih warna putih. Oh hang tag ya. Tag label dan tag washingnya masih berwarna putih. Kenapa? Karena dia belum memasuki proses washing atau dicelup istilah kitanya itu. Jadi nanti si hoodie-nya ini dimasukin oleh sebuah mesin, dimasukin ke warna stabilo gini, dan nantinya kenapa warna-warna washing itu si tag label dan washingnya ikut kewarnain sesuai apa yang diwarnain. Artinya kayak gini. Dia akan berubah nantinya seperti ini. Kalau dia diwarnain coklat tua, akan ikut warna coklat tua juga kayak gini tuh. Jadi ikut. Kalau misalkan hitam ya ikut warna hitam. Kalau merah ya tergantung warnanya aja pokoknya. Nah ini masih putih karena belum diproses celup. Dan ini sangat kasar ya. Enggak seperti yang udah di washing, lembut banget. Ini lembut banget. Kalau ini sangat kasar. Kenapa sangat kasar? Karena dia udah dicelup dulu pakai cairan khusus atau cairan aktif, fix aktif dicelup dulu pakai cairan fix aktif semuanya. Itu fungsinya agar si warnanya lebih meresap pada saat proses celup nanti kayak gitu. Jadi warnanya lebih meresap ke bahan dan lebih pekat juga gitu. Jadi kayak ginilah kira-kira tampilan hoodie grade C semuanya kayak gini tuh. Lain hal dengan hoodie reverse sweep yang gua kasih contoh lagi yang kayak gini. Nah, ini hoodie reverse sweep, dia meskipun
Jadi beda ya, ini kan di pen, di dyeing, alias di dyeing, dia ininya tetap warna putih, tidak berubah warna. Karena kenapa? Dia tidak menggunakan proses celup kayak tadi, kayak yang ini. Jadi dia warnanya ini murni, bahan murni, menggunakan bahan warna putih murni. Jadi dia kayak di dyeing gitu langsung. Dan ini tetap warna putih karena nggak dicelup. Nih kayak gua lebih kasih contoh lebih jelas lagi biar kalian takutnya bingung juga. Ini Udi Legend gua, ini termasuk Udi Legend gua, umurnya kurang lebih udah 2 tahun. Nah jadi dia warna biru tapi bukan washing. Kalau ini bahannya asli berwarna biru, bukan karena washing tadi, karena bukan celup warna biru, bukan. Dia emang bahannya asli warna biru. Itulah kenapa alasannya si tagnya tidak berubah warna. Kayak gitu. Jadi ini bukan dyeing, bukan garment dye, sorry. Ini warna asli bahannya warna biru. Nah, sebagai contoh juga, ini hoodie gua kurang lebih pemakaian tadi kurang lebih 2 tahun ya. Ini hoodie Reverse Sweep asli itu kayak gini. Meskipun udah dipakai lama, dia nggak mengkerut tuh. Inilah fungsinya karet Reverse Sweep di situ. Meskipun udah dicuci pemakaian berkali-kali, dia tetap nggak mengkerut, tetap tegap seperti ini. Tetap tegap seperti ini. Tuh. Ini pemakaian gua sangat ekstrim ya, bisa dibilang sangat ekstrim karena gue pakai buat bawa motor, kena angin, kena hujan, kena terik panas matahari, gue pakai tidur juga, dan tidak ada yang berbulu sama sekali. Ini gue pakai tidur beberapa kali, sering lah, gak ada yang berbulu sama sekali. Jadi inilah kenapa alasannya gue sangat suka banget sama si hoodie Reverse Sweep dari Champion ini. Gokil sih menurut gue. Dia nggak ada berbulu, ditambah nggak ada yang mengkerut juga, udah cucian berkali-kali gitu. Dan yang paling ininya ya warnanya menurun karena perawatan dari guanya sendiri yang kurang bagus gitu. Karena itu tadi pemakaian gua sangat ekstrim. Nah, lanjut soal sizing. Kenapa sizing? Jadi sizing itu meskipun sama-sama S misalkan, atau sama-sama X small, atau sama-sama medium, tapi bang dia lebih kecil sih size-nya daripada yang satu lagi gitu. Padahal size-nya sama gitu. Jadi gua mau jelasin kenapa sizingnya berbeda. Nah jadi kalian kalau misalkan nemu yang hal-hal kayak gitu, hoodie-nya sama size XS misalkan, tapi size-nya beda, size chart-nya. Kenapa? Kalian harus cek dulu. Di sini di tag size-nya kalian lihat, di tag wash-nya kalian lihat dulu. Dia huruf S awal kodenya atau huruf G atau GF. Jadi S itu artinya sweatshirt dan GF itu kependekan dari gentleman fit. Nah, kalau ini WL, women's life, otomatis kalau ininya WL itu pasti lebih kecil karena diperuntukkan untuk women's. Meskipun si polanya tetap unisex, nggak crop atau kayak gimana gitu. Jadi ya cowok tetap bisa pakai, cuman untuk orang Asia seperti gua menguntungkan karena sizingnya lebih kecil kayak gitu. Terus ada juga yang bukan WL tapi kecil juga gitu. Itu kenapa? Jadi itu perbandingannya kalian biasanya ngebandingin dengan yang kapital. Kapital itu yang tulisan Champion yang kapital lah, yang kayak gini nih. Sorry. Ini yang kayak gini. Ini tapi kenapa ini sizingnya lebih gede gitu? Yaitu karena RW Capital itu dia masuknya ke vintage series. Jadi champion yang mempunyai font scriptnya Capital itu masuknya ke vintage. Otomatis kalau vintage sizingnya memang lebih besar karena memang style pada saat itu gombrang-gombrang kayak gitu. Ada yang naik 2 size, bahkan ada yang meskipun naik 1 size dia lebih gombrang juga, lebih oversize juga. Itulah vintage series namanya. Oke lah, stop. Jadi itu tadi bro, perbedaan antara hoodie Reverse Sweep Champion yang grade A, grade B, dan grade C, dan mengenai sizing. Nah kalau kalian masih ada yang bingung mah coba kalian email ke gua atau DM ke IG gua. Oh iya, dan selanjutnya gua pengen bahas soal yang original dan yang KW-nya. Tapi gua kayaknya nggak bahas tuntas juga karena gua nggak punya yang contoh yang KW-nya, hoodie RW-nya. Cuman ini banyak yang masih keliru gitu.
Tapi sebelum masuk ke pembahasan original dan fake-nya, gue pengen bahas ini dulu. Ini kenapa gue pengen bahas ini, karena ini spesial ya. Ini gue dapetin spesial, dia masih dapat dari pabrik itu masih ada lainnya. Ini adalah sampel order. Nah, jadi sampel order yang dimaksud sampel order itu kayak gini. Nah, nanti gue perjelas di foto ya, gue perjelas di foto. Jadi yang dimaksud sampel order itu seperti ini, dia dari PT Hanes langsung, dari PT Hanes Brands selaku bapak perusahaan dari si Champion. Di sini tertulis ada pre-production sample. Terus kemudian lagi yang tercentang adalah pabrik bulk, jadi bukan pabrik sub. Sub itu kayak semacam gantian gitu. Dan di sini dikasih tahu juga bahwa ini bahannya ini menggunakan cotton fleece 400 GSM atau gramasinya 400 gitu. Berat banget berarti ya. Kurang lebihnya dia kalau ditimbang itu sekitar 750 gram. Ya bisa sekilo lah. Dan fiber kontennya ini, yaitu bahan dari si reverse sweep ini adalah 90% cotton dan 10% polyester, sorry. Ini pada tahun 2019, ordernya brand Champion, dan untuk gendernya dia men's. Nah, ini dikasih tahu juga sama dia, ini style dan foto, di sini tertera S2974. S2974 yaitu yang gue bilang tadi, sweatshirt. Biasanya S itu untuk cowok ya. Dan di sini kalian bisa lihat. Nah, nanti gue perjelas di foto bahwa di sini kodenya angka semua. Kayak gitu. Terus ini adalah, jadi gini, maksud gue kenapa gue bahas hoodie ini. Jadi ini udah jelas ya. Ini sampel order dari langsung dari si PT Hanesnya untuk Champion. Dan ini ada di sini tertera vendornya siapa, checkingnya siapa. Gak bisa gua kasih unjuk juga karena ini termasuk satu secret yang berbahaya. Jadi gue pengen bahas ini aja. Jadi kenapa gue pengen bahas ini? Jadi seperti inilah Champion yang dikirim dari luar, misalkan kayak gini. Jadi kayak dikasih sampel sama ke pabrik Indonesia tuh, nih produksi RW kayak gini standarnya gitu. Misalkan jahitannya kayak gini, jadi ininya gross grainnya kayak gini, semua standarnya kayak gini. Ini juga di Bartek, semua hoodie Europe semuanya di Bartek. Tali hoodie-nya biar tali hoodie-nya mati, nggak bisa dilepas-lepas. Ya kurang lebih kayak gitulah. Dan ini juga si ininya dijahit, logosinya dijahit, di putihnya tuh dikelilingin. Jadi ini kayak semacam standar produksi yang harus diproduksi dari garment Indonesia tuh kayak gini. Jadi begitulah kenapa gua selalu bawel. Meskipun made Indonesia, kalian jangan takut. Tetap semua materialnya adalah dari pihak brandnya sendiri, dari import. Udah jelas itu. Jadi kita tuh cuma jasa jahit doang, cuman kayak nyambung-nyambungin kayak gitu. Karena di Indonesia itu yang sekarang yang produksi Champion itu semua pabrik-pabriknya adalah pabrik CMT, bukan FOB. Nah, kalau misalkan kalian penasaran apa itu pabrik FOB kayak gimana, pabrik CMT itu kayak gimana, bakal gue jelasin di video selanjutnya. Oke, jadi segitu aja yang ini. Kita langsung masuk ke hoodie KW dan orinya. Nah, jadi kalau misalkan hoodie original reverse sweep kayak gimana dan hoodie KW kayak gimana, kalian coba lihat foto yang ini yang gua tempel. Nah, ini contoh dari hoodie yang KW. Hoodie reverse sweep yang KW yang tersebar di Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Jadi hoodie ini atau crew neck. Nah, kedua model ini yang paling banyak tersebar itu fake semua. Meskipun ada hang tag, dan hang tagnya juga salah. Mereka nge-hang tagin di bagian atas ini. Padahal bagian atas ini biasanya produksinya untuk produksi Honduras yang menggunakan hang tag di sini. Honduras, Vietnam juga di sini. Dan untuk Indonesia itu selalu di bawah. Ini nggak ada hang tagnya lagi. Pokoknya di bawah sini nih, yang kayak tadi gua kasih unjuk.
Dari situ aja mereka udah salah, dan menggunakan bahan fish lokal. Kalian perhatiin aja, liatin fotonya, itu banyak yang jual di bawah 200 juga banyak, bahkan di atas 200 juga ada beberapa. Gila sih, mahal juga ya. Dan untuk hoodie RW-nya itu, kalau yang KW, dia hoodie-nya nggak terlalu berat yang seperti gue bilang tadi, karena bahannya tebal. Dia paling cuma nyampe 400 sampai 500 gram, dan bahannya itu mudah berbulu karena menggunakan fleece lokal. Kalau untuk ngebedainnya harus pegang langsung sih. Tapi kalau dari foto sekarang, bukan sekarang sih, emang dari dulu juga sebenarnya kelihatan kalau dari foto itu. Jadi kalau hoodie RW yang asli itu bahannya ada serat, apa ya, gimana ya? Ya kelihatan lah pokoknya. Kalau yang lokal itu yang gue bilang tadi jelek banget, kaku lah kelihatannya. Dan paling gampang sih ngebedainnya sebenarnya. Terus ada lagi yang kanibal. Hoodie RW kanibal, ini fotonya kayak gini. Gue kemarin lihat di salah satu online shop di Instagram. Di Shopee juga ada yang menjual hoodie RW kanibal kayak gini. Nah, ini fotonya. Jadi apa bedanya? Nah, ini jadi fotonya ini yang kanibal, dia itu menggunakan bahan asli alias original. Jadi semua tangan, pokoknya bahan sablonan, semua patch, bordir segala macem, tagnya bahkan itu original semua. Cuman itu adalah limbah bahan. Jadi itu cuman sisa potongan-potongan dari pabrik yang orang beli, kemudian dia sambung sendiri di rumahnya atau di konveksinya gitu. Makanya kenapa, lihat, kalian perhatiin ininya nih. Ininya di bagian bawah sini nggak ada proses sticknya. Kalaupun ada juga nggak sempurna. Contoh orinya gue kasih lihat ini. Ini contoh. Nah, itu jadi contoh orinya itu. Perhatiin di bagian baunya sini. Kalau yang KW itu dia nggak pakai proses stick, jadi kayak langsung disambung aja tangan sama si badannya. Kayak gitu. Tapi itu ori. Nah, jadi kalau misalkan kayak yang harus enak mana ya? Enak yang kanibal lah. Kanibal mah jelas bahannya ori, kalian nggak rugi gitu. Kalau yang KW kan kalian rugi. Kalian beli bahan bukan asli dari Champion, bahannya pakai fleece lokal. Bordirnya bukan bawaan, bordir manual gitu, dibordir sendiri. Kalau yang kanibal tadi kan semua sablon, patch, bordirnya itu udah bawaan dari si bahannya, itu udah nempel. Jadi cuman kayak sambungannya doang, tapi tetap mendingan yang ori sekalian gitu. Karena harganya tuh tipis-tipis biasanya. Yang kanibal tuh bisa 2,5, bisa ya 300 juga ada lah mungkin. Kalau yang ori sih ya emang lumayan, kalian harus sedikit merogok kocek dompet kalian. Apa sih itulah pokoknya. Ya sekitar 3,5, hoki 300, 400, 500, 600, sampai yang 7,5 juga ada. Cuman tetap semuanya di bawah retail, karena retailnya itu kan 1 juta ke atas semua hoodie Reverse Whip itu. Nah, jadi itulah kira-kira hoodie yang KW itu yang gua tadi share di fotonya. Hoodie yang kanibal seperti itu penjelasannya. Gua nggak bisa kasih unjuk juga karena gua nggak punya contohnya yang kanibal kayak gimana, yang original, yang KW-nya kayak gimana, gua nggak punya contohnya. Jadi ya gue cuma bisa ngejelasin di foto itu. Dan satu lagi yang hal paling penting, jika kalian pengen bener-bener mau beli hoodie Reverse Whip, coba kalian minta foto bagian sini. Ininya aja nih, bagian sininya foto, minta foto ke sellernya. Coba kalian lihat. Soalnya untuk yang original dan yang fake-nya itu sangat-sangat jauh sekali. Original, fake, dan kanibal itu sangat beda sekali. Yang original kayak gimana, yang KW yang kayak gimana, yang kanibal kayak gimana, itu beda banget semuanya. Karena proses sambungan bahan dengan karetnya ini berbeda mesin. Mesin pabrik dan mesin rumahan itu beda jauh. Jadi hasilnya juga beda jauh. Gua kasih fotonya buat sekilas contoh buat kalian kayak gini. Itulah. Kalau kalian mau beli, coba lihat dulu. Minta dulu foto yang kayak gitunya. Jadi itu tadi video mengenai pengertian keseluruhan Reverse Whip dari si Champion ini. Jadi buat kalian yang kurang mengerti atau kurang jelas, silahkan kalian DM ke email gua ataupun ke DM Instagram gua. Nanti di situ coba-coba kalian ulik aja sepuas kalian, seunek-unek kalian tanyakan, nanti gua bakal jawab persatu. Oke, jadi thanks yang udah nonton video gua. Jika kalian suka sama video gua, kalian boleh like, komen, dan subscribe tentunya. Sebagai penutup, gua pengen bilang sekali lagi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, stay safe,
See you next time on my video.